Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala Rabi'u alla yunadhira illa fi mas'alatin waqi'atin aw qaribatil wuqu'i ghadibat. Tanda perdebatan itu benar, atau dari awal kita mengaji, tanda itu permusyawaratan, diskusi, bukan bertekak. Tanda yang keempat bahwa tidaklah ia berdiskusi itu kecuali membincangkan masalah yang sedang terjadi atau secara umum akan terjadi dalam waktu yang dekat. Jadi, apa yang kita diskusikan? Yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi ini kita belum tahu ini apa hukumnya. Menurut kau apa hukumnya? Menurut kau apa hukumnya? Menurut kau apa hukumnya? Oh, menurut saya ini. Atau yang kira-kira akan terjadi dalam waktu dekat. Jamaah. Itu tanda bahwa diskusi itu mencari kebenaran. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum tasyawaru ila fima tajaddada minal waqa'i. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah mereka bermusyawarah kecuali pada peristiwa-peristiwa yang silih berganti dia terjadi. Yang selalu terjadi, jamaah. Atau yang bakal terjadi. Tapi dalam masa dekat yang bisa kita perkirakan, jamaah. Seperti masalah faraid misalnya. Masalah ilmu waris. Ya jamaah. Wala taral munadhirina, dan engkau tidak melihat orang-orang yang terlibat dalam diskusi itu bintiqadil masailil lati, mereka mengeritik masalah-masalah yang memang umum terjadi terkait fatwa terhadap masalah itu. Jadi orang yang diskusinya benar, mereka tidak akan mudah mengkritik atau mengecam mungkin di sebagian kitab terjemahan masalah-masalah yang memang umum terjadi. Karena memang dia umum terjadi, apa yang harus difatwakan terhadap itu. Jamaah. Apa hukumnya kalau harga barang-barang naik? Itu memang biasa. Ta'umul balwa. Itu biasa terjadi. Jamaah. Tidak perlu dipersoalkan. Yang perlu dipersoalkan, kita sudah terbiasa menggunakan uang dalam transaksi. Bagaimana kalau dalam satu ketika uang tidak ada? Atau uang sulit diperoleh? Meskipun dalam fikih sudah ada, itu namanya jual beli salam. Atau nanti yang lain pula barter, jamaah. Kalau jual beli salam itu dia tempah, order.
barangnya begini-begini, atau barter. Tapi bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, itu perlulah kita bincang. Misal kata jamaah, kan? Jadi kalau orang yang berdiskusi, yang terlibat dalam diskusi itu adalah orang-orang yang memang mencari kebenaran. Masalah-masalah umum yang sudah biasa itu tidak akan didiskusikan, tidak akan didiskusikan jamaah. Jadi mereka tidak intiqadil masail allati ta'umul balwa bil fatwa fiha. Sehingga kita bisa melihat, memperhatikan diskusi ini memang pantas tidak kita hadiri atau kita terlibat berpartisipasi di dalamnya. Namun orang-orang yang tidak benar itu bal yatlubuna at-tabuliyati allati yattasi'u majalul jadali fiha kaifa kana al-amru. Sayangnya orang-orang yang tidak benar itu hanya mereka berusaha, orang-orang yang tidak benar itu mereka berusaha, mungkin di sebagian terjemahan itu memukul tambur, genderang. Itu terjemahan dari bahasa Arab tobuliyah, tobuliyah tabal, uh, toblun, jadi bahasa Indonesia tablu. Tablu itu alat musik gendang. Tapi maksudnya adalah kalau bahasa orang sekarang viral. Tanda bahwa orang itu atau yang terlibat dalam diskusi itu tidak benar. Mereka hanya berusaha membincangkan sesuatu karena menginginkan viral, ingin terkenal. Yang memang itu masalah itu memang menjadi wilayah untuk didebatkan. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, tujuannya adalah sebatas viral. Warubama yatrukuna ma yaksurupuhu. Boleh jadi orang-orang yang musyawarah tapi tidak untuk mencari kebenaran itu, mereka mengabaikan yang banyak terjadi. Sambil mereka mengatakan, ini kabar angin saja ini. Nah, ini kabar angin saja ini. Padahal sebenarnya itulah yang perlu kita bincangkan. Sekarang ini gini jemaah. Ini saya ajak kita untuk memahami kaji. Ya, ini jangan salah-salah paham nih. Mana yang lebih penting saat ini? Kita berdiskusi kapan kita buat acara Isra Mi'raj. Atau macam mana cara kita agar orang mau datang ke masjid. Coba pikir mana antara dua isu itu yang patut kita musyawarahkan. Kapan nih lingkungan kita buat acara Isra Mi'raj? Atau bagaimana cara kita supaya anak-anak muda nyaman masuk ke dalam masjid? Mana yang lebih penting antara dua itu kita bincang. Dia mah. Saya tidak memutuskan. Karena kadang-kadang yang memang nyata-nyata terjadi itu diabaikan. Ala ini kabar-kabar angin aja, biarkan saja. Au ya minaz zawaya laysa minat tabuliyat. Atau kadang masalah itu ada di sudut-sudut karena tidak viral. Lebih megah mana buat acara Isra Mi'raj atau berusaha supaya orang masuk ke masjid mushola? Kira-kira gitu aja. Tapi orang-orang selalu tidak mau kalau sesuatu itu tidak heboh. Kalau sesuatu itu kurang nampak di masyarakat, itu kurang mau dimusyawarahkan. Terusnya, ayo ya, tapi jangan salah paham ini. Saya ajak kita betul-betul luas dalam berpaham. Lebih penting mana? Memegahkan masjid atau memegahkan yang memakmurkan masjid? Atau lebih penting mana? Nampak masjid itu hebat,
atau nampak pengurusnya sehat, pengisinya sehat? Lebih penting mana? Nampak masjid tua atau pengisinya yang sehat? Karena coba perhatikan sampai saat ini. Masjid kita megah-megah, cantik-cantik. Tapi pengisinya kita tak bincang yang nambah. Pengisi yang reguler kadang-kadang dia menghadapi persoalan dalam hidup dia. Itu bisa dibantu oleh dana untuk memegahkan masjid. Tapi kita lebih suka masjidnya nampak megah. Tanda syiar Islam. Aku sakit, kalian nggak tengok, kata Allah Ta'ala. Aku lapar, kalian tak kasih makan, kata Allah Ta'ala. Dalam hadis Qudsi. Macam mana itu ya Allah? Itu yang miskin lapar, kalian nggak kasih makan. Itu ada yang sakit, kalian tidak bantu obati. Itu syiar Islam yang diajarkan Rasulullah. Tapi kita lebih penting masjidnya megah untuk foto-foto, untuk prewedding, dan seterusnya, daripada mengurus yang mengisi masjid. Ditambah pemahaman, dana wakaf masjid hanya untuk masjid. Baiklah, kita tak mau usik pendapat itu atau fatwa mazhab itu. Coba pengurus masjid. Mulai itu dia katakan seluruh uang yang masuk ke masjid akan kita gunakan untuk operasional masjid dan kepentingan masyarakat. Kan bisa. Apa masalah? Karena sudah disampaikan. Masuklah dia. Kadang-kadang masjid itu megah. Pengisi masjid itu hidupnya susah. Ini dia, Mak. Pola kita, pola berfikir kita kadang-kadang aneh. Ya. Faminal ajab an yakuna al-matlabu huwa al-haqqa, summa yatrukuna al-mas'alata li anha khabariyah. Wa madrikul haqqi fiha huwa al-akhbar, aw li anha laysat min at-thubun. Yang mengherankan, mereka memang ingin mencari kebenaran. Mereka ingin mencari kebenaran. Tetapi masalah yang sedang terjadi itu ditinggalkan. Karena dianggap itu sebagai kabar angin. Sedangkan kalau kabar angin itu tentu bukanlah tujuan untuk mencari kebenaran. Atau kadang-kadang masalah itu bukan termasuk masalah yang sedang viral untuk dicari jawabannya. Sehingga kalau dicari jawabannya pun kita menjadi tidak terkenal. Kalau bahasa orang sana ya tidak viral, untuk apa dibincangkan. Kadang-kadang memang niatnya mau mencari kebenaran. Faminal ajabi an yakunal matlab wal haqqa atau huwal haqqu. Summa yatrukunal mas'alata. Kemudian tapi mereka tinggalkan masalah itu karena dipandang itu sebagai masalah kabar angin saja, kabar biasa saja. Jadi untuk apa? Atau dipandang itu hanya itu bukan daripada sesuatu yang membuat nama kita terkenal. Bukan kita menjadi perbincangan orang. Nggak enak lah. Nah ya jemaah. Jadi selalu kadang-kadang diskusi. Ya tengoklah kadang-kadang kita juga. Misal kata ini contohnya. Ngaji di sana pendapat A. Ngaji di sini pendapat B. Padahal masalahnya sama. Kok beda? Kan yang terbaik ini didiskusikan. Dijumpakan Ustadz A dengan Ustadz sana yang bilang A, Ustadz sini yang bilang B. Diskusi kita. Tapi ketika mau diskusi atau saat diskusi, saat musyawarah itu ada keinginan agar A mengalahkan B, agar B mengalahkan A. Biar tahu dulu, yang benar nih. Kok begitu? Tujuan kita bukan itu. Mengapa di sana bisa keluar penjelasan masalah ini A, di sini masalah ini menjadi B? Mengapa penjelasannya B? Sedangkan masalahnya sama. Ayo kita bincang. Tanpa ada keinginan untuk mengalahkan. Jadi ciri yang
4, bahwa masalah itu atau diskusi itu adalah benar, dia membincangkan jalan keluar terhadap masalah yang sedang terjadi atau yang kira-kira akan terjadi. Sehingga fala nutawilu fihal kalam, tidak berpanjang kalam lagi kita. Wal maqsudu fil haqi an yaqsural kalamu wa yablughal ghayat 'alal qurbi la an yatula. Tujuan dalam mencari kebenaran itu adalah dengan menggunakan atau dengan perbincangan yang ringkas sehingga sampailah dia kepada tujuan tanpa bertele-tele. Kalau masalah fikih hampir semua sudah selesai, jamaah. Masalah fikih hampir semua sudah selesai. Hanya mungkin kita yang belum tahu saja lagi. Jadi itu tak perlu bertele-tele, habis waktu. Hanya perlu kita kutip pendapat ulama ini, begini. Tinggal melihat kitab saja lagi. Hampir semua sudah selesai, jamaah. Ya. Yang kelima, an takunal munadharatu fil khalwati ahabba ilaihi wa ahamma minal mahafil wa baina adhhuril akabir salatin. Bahwa diskusi itu, ini tanda diskusi yang benar. Musyawarah itu, tanda musyawarah yang benar. Bahwa musyawarah itu diselenggarakan secara senyap. Lebih dia sukai daripada terbuka di hadapan orang ramai atau di depan para pembesar dan para penguasa. Inilah terkait juga tadi dengan yang nomor 4. Tanda diskusi itu benar bukan untuk disiarkan, bukan untuk tenar, bukan. Jamaah. Yang penting apa jalan keluar. Dia lebih suka diskusi ya kalau bukan tertutup. Tapi untuk apa disiar-siarkan? Khawatirnya nanti macam sekarang terjadi salah faham. Kita yang datang langsung itu berbeda suasananya dari kita melihat dari jauh. Ya, itu berbeda. Dalam bermusyawarah itu, yang penting adalah apa jalan keluar. Jadi bukan mau ramai-ramai, bukan di depan penguasa kita rasa hebat, di depan orang besar kita rasa hebat, di depan orang ramai diskusi ini rasa hebat. Bukan pula maksudnya ini menutup kebebasan berbicara. Tapi tujuan untuk mencari kebenaran, bukan ketenaran. Jamaah. Sehingga bagi dia senyap-senyap aja lah kita diskusi untuk apa heboh-heboh kali. Yang penting ada jalan keluar. Fainal khalwat ajma'ulil hammi. Oleh karena pada tempat yang sepi biasanya pemikiran itu ajma'ulil hammi. Pikiran kita itu biasanya lebih dapat dipusatkan wa ahra bi safaiz zihni wal fikri wa darkil haqqi, dan lebih pantas untuk mendapatkan jalan keluar, lebih layak untuk memperoleh kejernihan hati, kejernihan pikiran, kejernihan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kalau kita diskusi ini benar diskusi untuk cari kebenaran, kita bukan mau ketenaran, ya nggak usah diumumkan, dipublikasi pun tak apa-apa. Karena itu bukan hal yang kita utamakan. Yang penting apa jalan keluar. Biasanya dalam situasi yang hening, yang tidak kacau, yang tidak bising, yang tidak ribut, itu kejernihan hati kita, kejernihan fikiran kita, kejernihan untuk mendapat kebenaran lebih dari kalau dia ramai-ramai, jamaah. Ya. Wa fi huduril jamaah yuhariku dama'iyariya. Sebaliknya kalau di depan orang ramai orang yang nengok, ramai yang memperhatikan, itu terbuka kemungkinan ada faktor yang menggerakkan orang itu menjadi riya. Dan itu biasa menimbulkan hasrat untuk membela kelompoknya sendiri. Wa yujibul harsa 'ala nasrati kulli wahidin minal mutanadhiraini nafsahu muhiqqan kana aw mubtilan. Biasanya itu dia akan lebih membela kelompoknya sendiri daripada yang lain, benar atau salah.
Biasanya itu, jamaah. Itu maka kadang-kadang kalau ulama berkumpul dalam membuat fatwa itu, jamaah, mereka itu tak mau diganggu. Mereka tak mau diganggu. Bukan melarang orang tahu, supaya fokus ini. Apa ini sekarang jalan keluarnya? Jadi kalau dia di depan orang ramai, itu terbuka kemungkinan dia ria dan bisa menimbulkan hasrat untuk menyokong kelompok dia berbanding kelompok lain. Benar atau salah. Wa anta ta'lamu anna hirasahum 'alal mahafil wal majib laysa lillah, dan engkau tahu pasti bahwa keinginan mereka di depan orang ramai, perkumpulan di depan orang ramai itu bukan karena Allah Ta'ala. Hmm. Wa anal wahida minhum yakhlu bi sahibihi muddatan tawilatan. Misal ada dua pihak berdiskusi di tempat yang memang hanya khusus mereka berdiskusi. Biasanya jamaah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, annal wahida minhum yakhlu bi sahibihi muddatan tawilatan fala yukallimuhu wa rubbama yaqtur alayhi fala yujibu. Fa idza dhahara maqdamun aw intadama majma'un lam yughadir fi qausil ihtiyari munzi'an atau manza'an hatta yakuna huwal mutakhassis bil kalami. Kadang dalam diskusi itu ada dua pihak berdiskusi. Pihak A dengan pihak B bermusyawarah. Pihak A dengan pihak B biasanya malas cakap-cakap. Dari kelompok A ada 3 orang, kelompok B ada 3 orang diskusi. Malas. Pihak A bercakap dengan pihak B. Ada satu anggota dari pihak A tak mau membalas dari pihak B. Jadi macam mana nih menurut Anda? Malas-malas dia menjawab. Bahkan kadang-kadang dimintai pendapat pun dia tidak mau menjawab. Dia tidak mau menjawab, jemaah. Ya. Nah, tetapi kalau datanglah orang bila di depan umum atau ramai semua jemaah, ramai yang datang, dia tidak memberikan kesempatan, dia tidak membiarkan orang lain untuk berbicara, kecuali hanya untuk menunjukkan dirinya sendiri saja yang ahli. Itu berbahaya. Jadi kalau di depan umum nanti dia, seakan-akan dialah yang paling ahli. Seakan-akan dia yang paling ahli, jamaah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di tempat sepi, dia biarkan orang lain untuk berbicara. Kalau nggak ada, ini maksudnya mau menjelaskan motif yang salah. Motif yang salah. Kalau sepi, ini tanda tidak benar. Kalau sepi, sebetulnya dia tidak pantas menjadi peserta diskusi. Buktinya apa? Kalau tidak di depan umum, dia tidak bicara. Kalau diberikan kesempatan dia untuk berbicara, fala yujibu, dia tidak mau menjawab. Tapi sebaliknya kalau di depan orang ramai, seakan-akan dialah yang ahli. Seakan-akan dia saja yang memiliki mikrofon itu. Hanya dia mau bicara, dia mau menjadi pusat perhatian. Iya, maunya dia saja. Ini tak betul, jamaah. Ini tak betul. Membuktikan bahwa dia tak betul. Jadi kalau di tempat tak semangat. Macam cara kita lah. Macam cara kita. Di musyawarah ada makan dengan nggak ada makan. Musyawarah ada makan dengan nggak ada makan. Cemana? Jamaah. Apa buktinya kita betul mengaji?
Apa buktinya kita betul mengaji? Kita tidak mengurus tuan rumah. Kita mengurus diri kita. Ada tak ada makan di tempat pengajian, kita tetap datang. Oh, sana rame awak ngaji. Ini sedap nih. Rame sana. Jadi yang membuat engkau datang ngaji ke sana karena rame. Bagaimana kalau sana sepi? Jamaah. Bagaimana kalau di sana sepi? Tak mau datang ngaji karena sedikit kali orangnya. Ah, tengok itu. Kira-kira begitu. Jamaah, ya. Kemudian yang keenam, an yakuna fi talabil haqqi kanasyidi dhallatin. Bahwa peserta diskusi untuk mencari kebenaran itu seperti orang yang mencari barang yang hilang. Macam mana seriusnya kita mencari barang kita yang hilang? Begitulah seriusnya orang yang berdiskusi untuk mencari kebenaran. La yufariqu baina an tadhhara dhalatu ala yadi aw ala yadi man ya'awinuhu. Dia tidak memperdulikan barang yang hilang itu didapatnya sendiri atau didapat oleh orang lain yang menolong mencarikan. Yang penting barang itu dapat. Itu bahasa kiasannya. Kalau bahasa diskusi yang benar, dia tidak peduli kebenaran itu datang dari siapa, dari pihak dia atau dari pihak mitra diskusi. Wa yara rafiqahu mu'inan la khasman. Dia memperhatikan, melihat, menilai, mendudukkan mitra diskusi itu sebagai pembantu untuk mencari kebenaran, sebagai penolong untuk mencari kebenaran, bukan sebagai musuh. Itu ciri diskusi yang benar. Nah, aku sebenarnya nggak suka sama dia. Terus terang saja. Tapi karena yang dibilang dia benar, ya kebenarannya itu kau ambil. Titik. Apapun ceritanya. Walau keluar dari dubur ayam, kalau telur, ambil. Apapun ceritanya. Kalau keluar dia dari dubur, kalau yang keluar dari dubur ayam itu telur, ambil. Padahal kan dari dubur. Ambil. Nah, masalah. Apakah kalau dia penguasa hebat terkenal, lantas yang keluar dari duburnya kita ambil? Tetap kita buang. Jadi bukan siapa, melainkan apa. Nah, ini tanda kita lapang dada. Ah, cakap dia aja pun mau didengar. Tak suruh aku kalau diskusi sama dia. Ya kalau memang dia saja yang benar pula macam mana? Asal diskusi cakap kita tak betul-betul. Aku apa tu enggak apa yang itu itulah aku itulah pokoknya itu. Dah. Apa? Apa yang kau bilang tuh? Ah, masa kau nggak tahu? Si salah aja. Iya, yang kau bilang itu apa? Nah, dia pula kalau diskusi dijelaskannya. Dijelaskannya. Begini, 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 begini. Jelas semua. Kesudahan orang terbantu oleh penjelasan dia. Kita tersinggung. Nah, jadi diskusi yang benar itu dari siapapun datangnya benar itu tetap kita terima. Wa yashkuru idza arafa al-khata'a wa al haqa, dan dia malah berterima kasih kepada mitra diskusinya itu karena mengenalkan, memberitahu mana yang salah, mana yang benar. Jamaah, kama law akhadha tariqan fi talabi dallati, sebagaimana kalau dia mencari jalan untuk mencari barang yang hilang itu, fa nabahu sahibu ala dallati fi tariqin akhar, ternyata oleh kawannya dikasih tahu, barang kau yang hilang itu bukan melalui jalan ini, melalui jalan sana. Dia berterima kasih, tidak mencelanya. Dia bergembira dan menghormati orang yang menunjukinya itu, jamaah. Sudah. Jadi itu ada lain-lain. Jadi itu ada cerita sur, tak sur. Nggak ada. Nggak ada. Sur tak ada. Ini saya mengajak kita yang mengaji ini, betul-betul faham. Jadi akhirnya kenapa kok tak jadi, belakangan saya tengok mulai jarang kau ikut pemusyawaratan masjid itu. Cuma mau ikut awak. Udah 4-5 kali ikut awak,
Memang betul-betul tak adalah ilmu awak yang mau awak sampaikan. Awak ni rupanya kosong. Itu lain hal. Sudah betul lah jemaah. Karena untuk berdiskusi itu menyampaikan pikiran. Ternyata dia tak punya. Tapi kalau bertekak, dialah jagonya. Macam dia tentara Amerika yang menyerang Venezuela. Macam dia. Padahal hari-hari awak tahu dia dari rumah ke masjid kedai kopi pulang, dari rumah ke masjid kedai kopi pulang. Itu tahu awak. Baru nanti orang, ya entah-entah kita kan tak tahu, entah-entah ada ilmu makrifat dia, pergi dia ke sana nyari. La ilaha illallah. Mengapa agama jadi begini? Itu yang hari-hari saya sampaikan kepada kita. Bila kail panjang sejengkal, janganlah laut nak diduga. Diduga itu diukur. Satu. Yang kedua pula, kalau kita ada ilmu, jangan diam. Ada pengalaman, jangan diam. Tunjukin nih macam ini disebutkan. Kasih tahu. Dan kita memandang orang yang memberitahu itu memang pantas kita hormati, pantas kita ucapkan terima kasih, karena melalui dialah benda kita dapat. Begitulah permusyawaratan para sahabat. Jemaah. Begitulah permusyawaratan para sahabat. Ini supaya kita faham. Jangan kita keliru, jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang sahabat perempuan membantah dan mengingatkan Khalifah Umar bin Khattab terkait mahar untuk meminang seorang perempuan. Itu di depan umum jamaah. Itu di depan umum. Ini supaya kita tahu. Oleh karena Khalifah Umar pernah melarang. Khalifah Umar pernah melarang bahwa mahar perempuan tidak boleh sekian. Tak boleh. Paling tinggi seingat saya waktu itu 4.000 dinar atau berapa. Jemaah. Kan? Lantas perempuan, sahabat perempuan itu menegur Khalifah Umar. Tidak 400 dinar. Tidak boleh lebih tinggi dari itu. Itu kata Khalifah Umar, 400 dinar. Tidak boleh lebih tinggi dari itu. Perempuan tadi langsung angkat tangan. Dia membacakan surat An-Nisa ayat 20. Dia membacakan surat An-Nisa ayat 20. Jamaah. An-Nisa ayat 20 itu disebutkan, saya bacakan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran. Di situ ada kata-kata qintaran, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Harta yang banyak. Tahu-tahu Amirul Mukminin membatasi hanya 400 dirham, 400 dinar. Sedangkan ayat itu Allah menyebutkan harta yang banyak. Mengapa dibatasi? Apa reaksi Khalifah Umar? Asabati mura'atun wa akhta'a rajulun. Perempuan ini betul. Laki-laki ini salah. Siapa laki-laki ini? Dirinya sendiri. Tengok jemaah. Khalifah Umar bukan sekedar penguasa, tapi juga mujtahid. Ulama yang ahli di dalam memahami agama. Itu penguasa betul, pengganti Khalifah Abu Bakar, penerus risalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti mereka dapat risalah, tidak. Ajaran Islam itu mereka meneruskan.
Dibantah jamaah. Khalifah Umar dengan pertimbangannya sendiri batasi sekian untuk mahar. Wah, baca An-Nisa 20. Di situ ada kata-kata kentoran. Mengapa Amirul Mukminin begitu? Itu depan orang ramai. Oh iya 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 iya. Asobati mar'atun wa akhta'a rajulun. Perempuan ini betul. Laki-laki ini salah. Kan senang. Kalau kita udah kita tandai itu, udah kita tandai. Jangan kawani lagi kawani ah. Awak udah hari-hari nolong hidup dia. Tahu-tahu waktu buat keputusan untuk Ramadan, awak pula disalahkan. Nggak tahu terima kasih ini. Hah, tengok sombongnya kita itu. Yang ibadah kita dibanding Khalifah Umar bin Khattab bagai langit bumi. Yang harta kita, yang kekuasaan kita berbanding Khalifah Umar bagai langit dan bumi. Tapi, woi, Masya Allah, jamaah. Tunduklah pada yang benar, siapapun menyampaikannya, tanpa ada tersinggung. Begitu juga terjadi pada Khalifah Ali. Dijawab, dibantah orang. Tak begitu, wahai Amirul Mukminin, tapi begini, begini, begini. Betul kau, aku salah. Sampai Khalifah Ali mengatakan, wa fawqa kulli dzil ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu, mesti di atasnya ada lagi yang berilmu. Coba jemaah. Itu yang selalu saya katakan, jangan seperti merak yang mengepakkan ekornya, tapi tak mau menundukkan kepalanya, karena dia tidak sanggup melihat jelek bulu yang ada di pahanya. Dia menganggap dia yang paling bagus. Padahal kalau di kita ada lagi yang bagus selain merak kasuari, ekornya cantik jamaah, panjang, indah. Begitulah ya. Wastadraka Ibnu Mas'udin ala Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Seterusnya, musyawarah yang terjadi jamaah, pernah Abdullah bin Mas'ud mengoreksi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Faqala Abu Musa, kata Abu Musa, la tas'aluni an syai'in wa hadzal habru baina adhhurikum. Tengok ini. Kalian kalau ada apa-apa masalah jangan tanya aku. Tanya ini. Ini adalah lautan ilmu yang berada di tengah-tengah kalian. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kan senang kalau begini, jemaah. Ceritanya begini. Wa dzakara lamma su'ila Abu Musa an rajulin qadara sabila faqutila faqala huwa fil jannah wa kana amir al-Kufah. Faqala Mas'ud a'idhu 'ala al-amir fala'allahu lam yafham. Fa'ada wa 'ada jawaba faqala Mas'ud ana aqul in qutila fa asaba al-haqqa fa fil jannah. Faqala Musa huwa ma qala. Itu terkait pernah orang bertanya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari tentang seseorang prajurit yang ikut perang. Kemudian dia terbunuh. Ini macam mana? Surga apa neraka? Nah, tentu tidak neraka, tapi orang memastikan dia masuk surga apa enggak? Nah, bukan surga neraka jamaah. Tinggal memastikan dia masuk surga. Dijawab oleh Abu Musa al-Asy'ari, masuk surga. Wah, ini langsung saja beliau begitu, jamaah. Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari menjadi, ya katalah cara kita, gubernur Kufah. Siapa berani lawan? Sekarang apalagi sekarang ini saya tengok siap, siap. Kenapa siap-siap aja sekarang nih? Karena yang saya tahu yang pakai siap-siap ini militer. Kenapa kita pun sekarang, saya tanya beliau ini macam mana Pak? Jadi kita siap Ustaz. Enggak. Kenapa kita nggak mau negara ini menjadi negara militer, tapi kita orang sipil belagak militer. Jadi aneh-aneh kita ini jamaah. Kita nggak mau miskin tapi malas kerja. Kita mau masuk surga tapi cukup baca ayat kursi saja. Ini berlawanan jamaah ya. Ini namanya contradictium interminum. Ini berlawanan. Nggak cocok. Siap. Siap. Apa nih siap-siap kupikir. Mengejala sudah. Nanti betul-betul militer menguasai negara ini, pening kepala kita.
Militer cuma satu aja urusan dia jamaah, membunuh, dibunuh, nggak ada lain. Itu memang aturan militer. Makanya kalau darah-darah penyanyi itu usah masuk militer lah. Itu nggak ada yang salah, nggak ada yang memang itu aturan militer. Militer itu aturannya cuma satu, membunuh, dibunuh. Ya kan perlu juga administrasi, Pak. Ya iyalah, tetaplah perlu berapa jumlahnya, kemana. Tapi bukan itu yang utama. Jadi kalau darah-darah tukang khotbah, darah-darah pelukis, darah seni, jangan di militer. Ya, itu nggak ada yang salah, memang begitu. Tahu-tahu kita sekarang siap, siap. Apa siap-siap, tapi tak siap-siap juga. Siap, siap, tapi tak siap-siap kerja jamaah. Ini gubernur dia, ini gubernur Kufah. Ditanya, macam mana dia? Dia masuk surga. Hei, dengar kabar kepada Abdullah bin Mas'ud. Coba jumpai lagi dia. Boleh jadi dia salah faham itu. Coba ulang, tanya balik. Apa jawaban dia? Tanya balik, apa? Tetap begitu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bilang, begini. Seorang itu dibunuh kalau dia dalam rangka membela kebenaran. Barulah dia masuk surga. Sebab mati syahid pun ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Jadi bukan semata-mata dia mati dalam peperangan, bukan. Tetapi kalau dia mati dalam peperangan itu dalam rangka membela kebenaran. Begitu jawab Abdullah bin Mas'ud terdengar oleh Abu Musa. Apa komentar Abu Musa? Huwa maqala. Betul yang dibilang Abdullah bin Mas'ud. Jamaah. Begitulah insafu talibil haqqi. Keadaan orang-orang yang jujur, yang memang mereka ingin mencari kebenaran. Insaf itu artinya adil. Mungkin di situ tetap ditulis insaf. Saya tidak tahu, jamaah ya. Jadi insaf itu artinya adil. Demikianlah kiranya keinsapan, keadilan orang yang mencari kebenaran. Walau dzakara ana mislu hada la aqalli faqihin la ankarahu wastaba'adahu li aqalli faqihin. Kalau seperti yang saya terangkan ini kata Imam Ghazali disampaikan sekarang maksudnya pada masa Imam Ghazali, jamaah abad ke-6 Hijrah. Kalau sekarang ku sampaikan begini kepada orang-orang yang ala aqalli faqihin, orang yang ya dianggap ngerti lah dalam agama. Ya, mungkin kalau di terjemahan orang fakih. fakih aja. Fakih paling mini. Yang paling mini pun. Kalau bahasa kita yang ginilah, ini terjemahan hari-hari kita, Ustadz baru. Gitulah. Kalau di terjemahan Ustadz Tengku Ismail Yakub, fakih kaliber kecil. Fakih kaliber kecil. Kalau saya Ustadz baru. Jadi kalau begini kita ceritakan kepada yang baru-baru, la ankarahu su'adahu, dia akan tolak itu. Tak ada itu. Tak penting itu, dia akan kesampingkan itu jamaah. Dia tetap dirinya juga. Tak mau dia menerima yang benar. Tak perlu begitu tuh. Tak perlu kita bilang-bilang dia yang benar, tak perlu. Fa inna dzalika ma'lumun likulli ahadin. Setiap orang tahunya itu, untuk apa dibilang-bilang. Itulah kalau bahasa Medannya angek. Tak mau dia. Aku pun tahu. Kalian pikir dia aja yang tahu. Aku pun tahu. Ya gitu. Ini yang diceritakan Imam Ghazali abad ke-6 Hijrah. Sekarang abad ke-15 Hijrah. Bayangkan. Masa beliau saja pun sudah begitu. Kalau diterang-terangkan yang begini, begitu. Tengoklah nih. Macam mana dialog antara Abu Musa dengan Abdullah bin Mas'ud. Begini. Aku pun tahu itu. Kalau kita bilang kepada li'akalli faqihin. Kepada akalli itu kolil, sedikit, kurang. Jamaah faqihin orang yang ngerti fikih. Dia ngerti fikih tapi akalli, kolil.
Apa qalil? Sikit. Ya kalau macam kita tanggung. Orang sebut kentang. Kena tanggung. Dibilang mentah lewat, bilang masak belum sampai, bantut. Dibuang sayang, dimakan nggak bisa. Ini. Apa beda orang kaya dari orang miskin? Orang miskin mau makan susah. Orang kaya apa aja bisa. Yang repot orang miskin sudah lewat, kaya belum sampai. Pergi ke restoran, makan tidak, numpang duduk. Habis itu pulang untuk foto-foto aja. Kalau orang miskin sadar dia tak akan mau dia ke restoran ya, dekat pun malu awak. Kalau orang kaya, restoran tuh dibelinya pun bisa. Yang tanggung ini. Tak ke restoran awak, cemana? Datang aja lah. Paling tidak pesan teh manis dingin. Habis itu foto-foto sana sini. Masukkan ke media sosial. Nanti yang begini ini nih kalau umat perlu dana untuk kepentingan umum, dia tak ada. Tapi pas PKH dia depan. Ini yang kentang. Ini yang repot. Ini yang repot jamaah. Makanya kita berdiskusi dengan orang alim enak. Enak kali. Salah awak jadi tahu. Kalau betul awak jadi makin kuat. Sama yang bukan alim, ya kita tak perlu diskusi karena dia sama saja dengan kita. Karena tidak alim. Yang repot ini dibilang sama dengan kita, dia dikenal ustadz, dibilang alim, ya tak sampai. Kesudahan, jadi bingung kita dibuatnya jamaah. Itu kata Imam Ghazali. Tengoklah orang-orang yang berdiskusi di zamanmu sekarang ini. Macam mana hitam legam mukanya kalau kebenaran itu berasal atau disampaikan oleh mitra diskusinya. Macam mana? Coba tengok. Waktu diskusi, yang benar dari kawan dia macam mana? Coba tengok. Mukanya macam mana dia mah? Macam mana malunya dia? Dan dia berusaha seusaha-usahanya agar mitra diskusinya itu kalah. Macam mana dia mencela man afhamahu. Bagaimana dia mencela orang yang membantah dia, jamaah. Dia tak malu lagi. Malah dia persamakan dirinya dengan sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Memang aku salah. Walaupun aku salah, aku tetap berusaha membela kebenaran. Seperti sahabat-sahabat Nabi membela kebenaran. Itulah namanya manis mulutnya. Jamaah. Padahal dia salah. A diskusi dengan B. B salah. Tengok macam mana penampilan setelah itu. Selama ini berkawan dengan si A akrab, tapi setelah dalam diskusi ternyata dia salah. Akrab lagi atau berjarak? Tengoklah kenyataan. Jemaah tengok kenyataan. Lantas si B pula bilang, aku bukan benci, bukan apa. Tak apa-apa. Tapi beginilah niatku membela kebenaran agama ini seperti sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Oh, begitu pula jemaah. Ini mau hati-hati. Ya, nggak malu dia menyamakan diri dengan para sahabat Nabi. Jadi, ciri yang ke-6, bahwa diskusi itu benar, dia mencari kebenaran seperti orang yang mencari barang hilang. Dari siapapun kebenaran itu datang, dia bergembira menerimanya. Dia bergembira menerimanya. Tak ada masalah sama sekali. Bahkan maaf dari orang yang selama ini mungkin menyakiti dia. Kebenaran itu datang, dia tetap terima. Ada 2 lagi, yaitu yang ke-7 dan ke-8. Ini mungkin dalam hari Ahad akan datang. Jamaah. Yang ke-7, ke-8. Jadi akan datang kita bincang yang ke-7. Ya. Apa yang ke-7 ini? Dia tidak halangi mitra diskusi dia untuk menyampaikan dalil dan persoalan. Dari dalil ini
dalil ini, dia tidak halangi jamaah. Dia persilahkan kawan diskusi itu menyampaikan dalil ini argumentasi atau alasan. Sampaikan semua alasan dan dari satu soal ke soal yang lain. Karena tujuan kita memang untuk mencari jalan keluar. Bila keluar berjalan ini sudah dapat, kita pindah ke yang lain dan seterusnya. Begitu nanti yang ke-8. Mudah-mudahan hari Ahad depan ini selesai sehingga kita bisa pindah ke bab baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.